artisnya lah yang bilang. Tapi ada kabar selentingan, saya juga nggak tahu nih ya. Kabar selentingan ya, kita kan ya saya mah orang bodoh lah, siapalah saya gitu. Kalau Mas kan ini memang peneliti kopi sampai punya usaha juga warung kopi ya. Itu katanya kopi-kopi konvensional yang tersebar banyak di masyarakat, katanya bukan kopi, bener nggak? Bener nggak nih? Saya nggak tahu nih. Dari jagung sih ya, pati jagung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya mau mengadakan acara baru untuk channel saya, yaitu adalah Cigar Talk. Cigar Talk ini ya sebenarnya sih inisiasinya dari ngobrol-ngobrol sama kawan saya, karena sesama penikmat sigar ya, nikmat sigar. Lalu kita biasa ngisep sigar di sini nih, di kafe sama di beberapa tempat. Kepikiran kenapa nggak kita bikin video aja, sekalian ngobrol-ngobrol santai, ngopi, dan sambil menikmati sigar gitu. Nah kebetulan sekarang hari ini saya bersama teman saya, sama penikmat sigar. Ini namanya Mas Tiko Ramdhani. Dia adalah pelaku usaha, orang Bandung juga sama kayak saya, dan juga penikmat sigar juga. Hari ini kita mau nyigar ya di kafenya Mas Tiko ini. Sigarnya ini ada dua jenis, yaitu satu adalah Ernesto, ini dari Tarumartani, dan satu lagi masih dari Tarumartani juga, namanya apa ini? Super Robusto Batik. Kita semua di sini nggak disponsorin ya, kita nggak disponsorin, kita beli sendiri sigarnya. Tapi ya kita penikmat aja. Cuman kalau misalnya ada yang mau mensponsor ke depannya ya menerima dengan tangan terbuka. Ya disclaimer dulu ya sebelumnya, ini kita bukan expertise, bukan aficionado, jadi ya semua review yang kita rasain, rasa-rasa yang mungkin hadir di palet lidah kita ya berdasarkan referensi kita aja. Jadi jangan terlalu dianggap kita ini orang yang expert gitu. Kita coba penikmat aja kalau penikmat ya. Jadi nggak ada no hard feeling lah gitu. Ini Super Robusto. Wah, dari tampilan ininya premium banget ini ya. Emang katanya sih sisi batik ini salah satu premium ya, premium ya? Ini ya salah satu line premiumnya punya Tarumartani ya, ya. katanya. Wah, mantep emang ini. Kita bukan expertise, bukan aficionado, jadi ya semua review yang kita rasain, rasa-rasa yang mungkin hadir di palet lidah kita ya berdasarkan referensi kita aja. Jadi jangan terlalu dianggap kita ini orang yang expert gitu. Kita coba penikmat aja kalau penikmat ya. Jadi nggak ada no hard feeling lah gitu. Emang katanya sih sisi batik ini salah satu premium ya, ini ya salah satu line premiumnya punya Tarumartani ya, ya. katanya. Wah, mantep emang ini. Nggak tahu, atau ininya nggak tahu apa si tembakaunya apa gitu, nggak tahu ya. Nggak ada di itunya, nggak ada di apa tuh namanya labelnya. Nggak ada sih. Tapi kayaknya kalau Tarumartani dia punya perkebunan sendiri deh rasanya. Dia punya Sultan ya, katanya punya Sultan Jogja ya. Waduh, ini ada tulisan ininya juga nih, tulisan Sangsekerta. Ini sengaja hari ini kita nyigar Indonesia karena satu, murah. Yang kedua, ingin mempromosikan juga bahwa Indonesia ini ternyata juga memiliki produk-produk sigar yang luar biasa, dan gak kalah ya sejarahnya, katanya dari zaman Belanda ya. Dari zaman Belanda ternyata Indonesia tuh punya sigar juga, dan rasanya nggak kalah sama yang Kuba. Kita udah pernah ngerasain Kuba, terus apa, New World ya? Iya, New World, tapi ternyata Indonesia juga nggak kalah, rasanya gitu-gitu aja. Cuman beda, ya mungkin beda gengsi kali ya. Ya gengsi pengaruh juga sih. Pengaruh juga. Nah ini satu lagi, mangga Mas, Ernesto. Ernesto ini kalau dilihat, kalau ini saya udah lihat di websitenya, katanya kalau Ernesto ini S6 ya? Iya, S6, Siglo 6 ya. Okay. Katanya bekerja sama dengan
Che Guevara apa kalau nggak salah ya. Itu sempat di websitenya tuh. Jadi bener-bener rasanya tuh mendekati Kuba katanya. Ya, mungkin juga ada preferensi rasa dari Che Guevara juga ya mungkin ya. Mungkin. Atau nggak ada? Atau ini cuma bentuk penghormatan aja? Kayaknya nggak mungkin ya bentuk penghormatan doang mah kayaknya. Wah, ini keren sih. Ernesto Sarumartani. Coba Lion ya? gambarnya singa. Ini sama kalau ukuran besaran itu kayaknya. Iya, besaran itu. Secara ringnya lebih besar ini kayaknya. Coba kita lihat ya. Wah, lihat ini produk kebanggaan Indonesia dari Sarumartani. Kayaknya durasinya mungkin sejam kurang mungkin ya. Mungkin sejam kurang ya. Ini gimana ceritanya? Bisa jadi pada nyigar gini? Mungkin karena umur satu, dua penikmat. Oke, di-cut dulu aja mas. Di-cut. Oh ya, pre-light dulu ya. Gimana ini? Ya ciri khas Sarumartani saya rasa kayak begini sih baunya. Kayak gini ya. Harusnya daripada nanti lagi ngisep harus potong ribet aja ya. buka ini dari awal aja kita buka aja deh. Ya. Cutting dulu. Ush. Nice clean cut. Straight. Enak. Oke, sekarang ini kita cut. Saya sih demennya cuma dikit-dikit doang nih cutnya nih, jangan terlalu ini. Oke, nah saya demennya cuma lubang-lubang dikit doang, jadi nggak terlalu besar. Ringan sih drawnya. Masih kayak Sarumartani. Tapi kalau yang saya baca katanya kalau ini long filler, kalau itu short filler. Tapi besaran itu ya. Siap. Kita bakar aja mas, langsung kita bakar. Daunnya ringan ya. Cara membakar yang baik itu seperti ini. Jadi jangan langsung dihisap dibakar, tapi dihangatkan dulu si apa namanya? Bagian luarnya ini ya. Bagian luarnya ini dihangatkan dulu. Ini cara membakar yang baik ya. Katanya ini juga loh. Kita kan penikmat doang ya kita mah ya. Kita penikmat doang. Cuma ada kaidah ini ya udahlah. Karena kalau saya sih nggak suka ya nyigar tapi nggak rapi gitu. Kalau kita panasin gini, dia relatif biasa sih rapi hasil bakarannya itu. Sampingnya dulu, samping kita angetin. Set. Dinikmatin dulu ya. Wow. Oh ini short filler ini? Short filler katanya sih. Cuman dengan tembakau racikan Sarumartani. Kalau gitu ini saya udah pernah rasain sih, enak juga sih rasanya. Unik. Sigar. Kenapa sih harus sigar? Kan rokok juga bisa, pada rokok biasa bisa. Katanya sih kalau rokok biasa itu kan nggak 100% tembakau ya. Ada saus, ada berbagai macam, ada kertas. Sedangkan kalau sigar ini full, dia itu full tembakau, nggak ada apa-apa lagi. Dan nikotinnya tinggi. Makanya jangan dihisap ke dalam. Jangan di inhale. Ya, jangan di inhale ke dalam. Oke, setelah dibakar sisinya baru ya di draw ya. Sah. Mantap. Sekarang giliran saya. Kita bakar dulu. Kita sih bukan aficionado tapi penikmat dan hobi kali ya. Karena basicnya kita ini kan menghisap tembakau. Menghisap tembakau ya. Vaping apapun yang bisa dihisap. Ya kita udah coba. Nah ini ya salah satu bentuk dari seni menghisap tembakau ya. Nah, ini udah duluan mana sih? Duluan ini atau duluan pipa sih? Saya juga lupa deh. Katanya sih kalau menurut sejarah
Duluan ini. Hmm. Duluan ini. Oke, ini udah seperti ini. Baru. Saya baru kali ini ngerasain ini. Mana? Ganas banget ini rasanya. Di awal. Di awal ini langsung kerasa kopi. Kuat kopinya, terus ringan tapi gak pedes. Gimana itu? Kalau tesnya nih ringan sih ya di awal, dia Ringan ya? di sepertiga awal ini di bagian kepala ini ngerasanya softnya tuh kayak nggak kayak kopi, lebih kayak teh lah, dia Oh, manis. dikit teh ya. Dia lebih manis. Nah, cuma ini spicy-nya lumayan kerasa gitu di awal. Spicy ya, ini enggak spicy kalau ini. Oke. Nggak tahu tapi kesananya. Retrohale coba. Retrohale itu jadi kita ngisep setelah dimainin di mulut, dikeluarin melalui hidung. Itu katanya si nikotin itu cepet naik ke atas. Coba gimana rasanya kalau itu? Enak sih, cuma yang lebih terhighlight ketika ditarik buang dari hidung, yang ke highlight bangetnya tuh si spicy-nya itu, rasa spicy-nya itu. Pedes ya berarti ya? Pedes banget ya? Mantap ya? Oke, gini sambil nyigar, kita kenapa ada di cafe Mas Niko ini sambil ngopi. Jadi lawannya kalau kita nyigar sambil ngopi, karena kalau misalnya nyigar harus ada minumannya ya, ya entah Ada air peringan. putih, whisky. Tapi kalau karena kita nggak minum dan kita cita rasa Nusantara ya, jadi kita ini ngopi sambil ngopi. Kalau misalnya nyigar di pairing dengan kopi hitam, segar banget itu. Selain kopi ada lagi nggak sih kayak teh itu, bisa nggak sih? Bisa, kalau saya pernah nyobain teh chamomile. Chamomile itu jadi saat udah ngisep sigar kerasa pahit, di sininya terus pakai chamomile ada rasa kembang-kembang gitu kan ya. Wah, itu mantep, saya enak banget itu. Nah terus kalau kita ngomongin pairingannya sigar ini enaknya apa ya? Maksudnya yang setara strongnya, atau yang harus dibawa, atau harus malah yang kontra gitu dari rasa daripada si tembakau ini? Ada beberapa yang demennya kontra, seperti harus ada manis. Kayak jadi dia pakai teh manis atau kopinya kopi yang manis. Ada yang pairingnya itu lebih di bawah tapi ada kemiripan seperti si kopi pahit kayak kita ini. Kebetulan demennya kita kan, saya juga demennya kopi pahit, emang gak demen kopi dengan terlalu manis ya. Jadi saat sigar, set langsung ditambah kopi pahit, gimana kayak Oke. ngerenyeng gitu ya. Iya. Kayak ngerenyeng, jadi aduh. Ngerti. Kalau ngomongin sigar nggak ada habisnya emang. Kalau saya ini sedikit cerita kenapa nyigar. Jadi sebelumnya dulu ya sempat ngerokok kretek, ya, perokok berat ya. Tahu sendiri kita perokok berat ya. Tapi dulu juga sempat minum sih, dulu zaman jahiliyah dulu. Nah, kalau minum itu kan yang dicari walaupun rasanya nggak enak itu sebenarnya high-nya ya, rasa ketidaksadaran seperti nyantai gitu ya. Nah, terus saya dulu nggak demen sigar, cuma nyobain dari om gitu, apa sih ini, nggak enak banget. Terus dia sempat bawa nih, temen saya sempat bawa nyobain sigar, belum suka juga dulu kita ya. Terus nyobain, aneh banget ini apa Malah nih. jadi aneh, betul, malah jadi aneh. Dan belum tahu saat ngisep sigar diisep ke dalam, waduh itu ini apa nikmatnya ya. Iya betul. Tapi ternyata setelah umur kesini, saya nyobain beli sendiri, terus nyigar. Ternyata sigar itu ada magicnya. Saya baru paham kenapa orang-orang bos-bos gitu ya pada nyigar. Ternyata kalau kita nyigar, terutama kalau sigarnya itu jangan dipotong. Ada yang nyigar itu dipotong ya. Nyigar, dipotong berapa sedot. Nggak habis ya. Nggak habis, itu nggak kerasa nikmatnya. Jadi kalau menurut saya sigar itu kita terusin harus habis, sekali bakar itu harus habis full. Nah saat udah habis di posisi inilah setengah ini, tiba-tiba tuh kita akan merasa high. Waduh, itu kerasa juga kan ya. Sebenarnya bukan high, tapi namanya
nikotin bus karena ini full nikotin full, baik luar dalamnya nikotin. Nikotin lebih besar dari rokok, katanya satu batang ini seperti sebungkus rokok, kayak 20 batang jadi ya. Pantesan lah gimana nggak kenceng. Dan langsung itu ke otak, peng, makanya langsung tenang. Di situ kita bisa ngambil keputusan bagus, makanya para bos kan ya. Nah, terus karena kita nggak isep ke dalam paru-paru, paru-paru kita lebih aman. Jadi dapat nikotin lebih tinggi dari rokok, paru-paru nggak kena, double. Dan ini setelah kayak itu saya nggak pernah minum lagi jadinya. Jadi saya nyigar aja, udah cukup ya. Lebih cukup. Waduh, enak banget pokoknya. Kalau Mas kenapa? Enaknya sigar menurut Mas gimana? Ya. Sigar sebenarnya awalnya dulu ada yang sempat ngasih sigar ke saya gitu ya. Cuma saya nggak tahu karena saya senang nonton film-film jadul gitu. Buat saya image-nya itu ya ini kayak mafioso gitu ya. Jadi elit ya. Agak serem dulu gitu tuh, makanya saya larinya ke arah pipe tobacco gitu. Saya dulu sama dia juga kita nyobain pipe tobacco, cuma kita nggak tahu caranya, nggak enak lah. Pandemi, bingung mau keluar cari rokok nggak ada, keingetan punya pipe tobacco, saya cobalah. Dan saya di situ malah keingetan sama Einstein. Einstein juga dia ngerokoknya pipa juga. Oh iya, mirip ya bener ya. Mirip gitu. Saya bilang di situ saya dapat rasa itu kok tenang gitu, enak dipakai si pipa itu buat berpikir gitu. Karena kondisi kita lagi tenang, dipakai buat mikir tuh kayak keluar gitu ya. Keluar. Jadi nggak banyak hambatan lah gitu, nggak banyak hambatan. Itu aja ininya sih awalnya. Terus 2000 berapa ya? 2024. Kita nyoba pertama itu yang dibawa sama temen itu. Temen salah satu 2022 itu. 2022 ya. Ya. 2022 temen karena dia ini ya kalau tembakau dibilang kalau cerutu dibilangnya apa ya? Pengrajin tembakau. Pengrajin tembakau dia jual, dia punya produk, kita cobalah. Kita nyoba yang kecil dulu. Kita nyoba yang mini sigar, nyoba gimana sih, pengen tahu gitu aja. Asal. 2023 salah ya. 2023 kita pengen tahu. 2023 oh begini. Keingetan tuh masih ada yang zaman dulu dari Kuba ya, dulu tuh masih ada satu Belinda dari Kuba, terbakar, nyobain, wow amazing sih saat itu, amazing. Kok rasanya tuh kayak apa ya, kayak cheesecake gitu ya kali ya, gurih, padahal tembakau ya. Iya, gurih asin, ini kok bisa gini. Oke lah, dari situ loncat, mulailah rutin mengkonsumsi sigar gitu. Terus ada ya ini ya bukan kejadian, mungkin experience yang buat saya sih luar biasa gitu ya. Itu saya lagi sakit leher, salah tidur ceritanya. Temen dateng tanya kenapa, aduh leher gua nih sakit nih, salah tidur nih. Terus teman bilang, bakar deh satu deh nih gitu, kan bisa rileks, mungkin otot tuh tegang tuh. Ya di situ ya udahlah, nothing tulus juga ya, maksudnya nggak ada pikiran apa-apa, cobalah bakar. Ya magic happen, saat itu bakar, saat itu hilang juga. Magic ya. Iya, saat itu bisa hilang gitu sakit. Ya namanya kita salah tidur nggak enak banget kan, noleh aja sakit, tiba-tiba ngebakar, loh kok leher bisa digerakin gitu kan, wah enak sih situ sih. Ini ya salah satu magical experience-nya gitu ya dari nyigar ini itu sih. Buat yang pengen nyobain sigar, mungkin baru nyobain atau udah sering nyobain, ada sedikit tips ya. Ini mah tips aja, setiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya nyigar, jangan terlalu cepet-cepet gitu ya. Bawa santai, karena ini emang untuk mencari ketenangan ya, santai. Betul. Jadi ngisep sekali bisa untuk 30 detik ya minimal ya, atau 40 detik. Tapi emang kalau kelamaan nanti mati ya. Sih. Jadi atur aja, pokoknya bawa santai. Terus entah kenapa ini, kalau menurut saya pribadi, kalau nyigar itu mungkin karena tenang kali ya, kata-kata tuh gampang keluar.
ngobrol gitu ya. Makanya jadi saya bikin Cigar Talk karena hal-hal yang tadinya nggak keluar ngobrol pas dengan cigar tiba-tiba keluar. Kayak pintar tiba-tiba ya. Ya karena relax itu tadi. Karena relax ya, karena relax. Efek relaxnya itu ya. Wah, Jadi kita mantap itu. apa namanya bahasa gitu bisa lebih keluar gitu. Terus nggak terlalu banyak pikiran lah gitu. Jadi ya relax aja sih, relax. Mungkin bos-bos juga ngambil keputusan gitu kali ya. Jadi saat mereka nyigar bareng gitu ya, total kepikiran, oh ini gini nih. Bisa jadi itu bisa Jadi ya. bisa jadi itu. Oke. Kopi dulu. Sedikit cerita Mas untuk supaya yang nonton tahu nih ya. Ini kafenya domisili di mana Mas ini? Bisa ceritain dikit mungkin Mas ya. Oke. Kalau di sini tuh kan basicnya itu kopi ya. Oke, kafe kopi Mas Kedai ya. lah ya, kedai kopi. Saya seneng kopi, saya seneng kopi. Saya menggeluti dunia kopi dari 2010-an lah gitu. Singkat cerita, terlalu mendalami mungkin ya, terlalu mendalami di kopi sampai kadang bisa lupa makan juga gitu, lupa makan sehari gitu. Sampai 2 hari nggak makan, cuma ngopi aja. Ya nggak bagus sih sebetulnya gitu, bukan yang bagus karena ya tetap lah butuh asupan yang seimbang gitu. Cuma ya, karena udah terlalu edik gitu ya, terlalu cinta sama kopi ya. Akhirnya di 2010-an saya lupa tahun belasan berapa ya gitu, saya akhirnya buka di sini di Jalan Sumbawa. Oh ini kafenya berarti di Jalan Sumbawa ya, di Jalan Sumbawa 30. nomor 30. Apa nama kafenya? Namanya Sawarika. Sawarika ya, Sawarika Coffee. Ini buat Seberangnya Sentrum. sebenarnya Taman Musik ya. Taman Musik. Buat yang penasaran pengen nyobain kopinya Mas Tiko ini, katanya tadi sangat edik kopi ya, sangat ya pencinta kopi banget gitu. Emang kopinya beda sih nih. Rasanya apa ya? Ya itulah expertise ya. Jadi kayak mungkin kalau Starbucks itu kalau menurut saya di bawah sih. Di bawah ini olahannya beda. Nah, buat yang penasaran bisa kesini. Terus emang kopi katanya bisa ini ya. Apa namanya, menahan rasa lapar ya. Makanya tadi 1-2 hari nggak makan itu ya. Ya, memang kalau kita ya kalau saya ya tolong dikoreksi kalau salah juga. Memang ada karbonnya juga, ada karbonnya di dalam kopi itu. Jadi ya cukup menahan gitu. Cukup menahan untuk lapar. Jadi ada juga yang bilang kalau ngopi itu kan bikin begah gitu. Jadi malas makan, ada juga gitu. Tapi kalau saya pribadi sendiri lebih bisa bilang ya kalau badan kita fine aja, di situ kan di situ ada gulanya juga. Di kopi itu ada gulanya juga. Udah ada gula sebenarnya kopi ya. Udah ada gula. Jadi kopi itu kan biji ya gitu. Biji kopi itu dari buah kopi, bijinya itu disangrai. Buah apa tuh, buah apa? Buah kopi. Karena saya nggak tahu bener, kopi cuma nikmatin doang tapi nggak meneliti ini. Buah kopi. Buah kopi bulat-bulat gitu, nanti dalamnya itu ada bijinya. Nah bijinya itu kita sangrai, disangrai proses penyangraiannya itu dia kan karena dia ada senyawa gula di dalam itu, dia mengkaramelisasi. Oh, karamelisasi bukan fermentasi, karamelisasi ya. Karamelisasi. Nah di karamelisasinya itu, nah itulah yang menghasilkan ketika diseduh itu menghasilkan rasa manis. Gitu. Ya, cuma kalau orang bilang saya nggak nemu gitu manisnya, saya harus ditambahin gula, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi beda gitu, jadi ada perbedaan ya. Nah itu juga kan ya kalau kita mau perdebatkan, jangan perdebatkan lah, kalau kita mau diskusikan diskusi yang panjang gitu ya, diskusi yang panjang. Ada yang bilang si gula dari luar, eksternal yang dari kopi ketika ditambahkan ke kopi itu akan memboost rasanya. Ada. Oh, dia bilang gitu, ada. Yang bilang juga. Kayak kapal api ya mungkin ya. Enggak juga ya. Ya kalau kapal api, saya nggak pernah bilang kapal api jelek sih ya, karena itu udah kan itu kopi standar Indonesia, pokoknya mau kemana kapal api pasti kan. Grassroots gitu ya istilahnya. Betul, dan juga kalau kita lihat kapal api dia udah bisa bertahan dari tahun berapa sampai saat ini masih ada, penjualannya masih oke, berarti produknya bisa diterima. Iya, betul, bisa terima. Wahid ya istilahnya. Terjangkau juga. Cuma saya nggak mau bilang dari sisi kesehatan karena itu harus ekspertisnya lah yang bilang.
Tapi ada kabar selentingan, saya juga nggak tahu nih ya. Kabar selentingan ya, kita kan ya saya mah orang bodoh lah, siapalah saya gitu. Kalau Mas kan ini memang peneliti kopi sampai punya usaha juga warung kopi ya. Itu katanya kopi-kopi konvensional yang tersebar banyak di masyarakat, katanya bukan kopi, bener nggak? Bener nggak nih? Saya nggak tahu nih. Dari jagung sih ya, pati Hah? jagung, pati jagung gitu. Pati jagung maksudnya gimana? Pati, itu kan kopi. Kalau saya buka kopi kan, wanginya kopi kok pati jagung. Kan udah digiling, karena udah digiling kita nggak tahu. Pati jagung digiling. Iya. Terus Disatuin sama kopi, jadi Oke. nggak murni. tapi tetap ada kopinya. Ada kopi. Oke. Bahasanya tadi nggak murni berarti ya, nggak murni. Nggak, kan di tiap kemasan ada yang bilang 100%. Pasti setiap kemasan nggak 100%. Kalau misal saya ini Ya. ground coffee 100%, misal ini kopi ini saya ini lagi ground coffee 100%. Betul. Ya kita harus, ya sebagai konsumen juga kita harus apa, kalau kita aware sama kesehatan, kita kan harus lihat ingredientnya itu apa, di baliknya itu kandungannya apa aja gitu. Tapi ada nggak yang jual kopi full bener asli gitu? Ada nggak tapi? Baru tahu nih saya beneran nih. Harusnya sih ada ya, harusnya ada. Kalau tahu Mas itu yang beredar di pasaran, Ya dulu sih saya sebelum ke kopi yang asli gitu kan, belum ngegiling sendiri kopi, ya saya biasanya kopi itu sih apa namanya, kapal api aja sih. Cuma saya emang dari dulu nggak pakai gula gitu, kapal api nggak pakai gula. Cuman zaman dulu juga saya lebih concern itu kopi ya biar melek aja sih, jadi nggak pernah Lebih nggak ke pernah- fungsinya, ya, lebih ke fungsinya. nggak pernah saya apa buka-buka ingredientnya itu apa aja gitu. Belum Kalau- terlalu peduli lah ke sana. kalau ada kan ada yang jual tuh seperti beberapa merek ya. Itu saat kita beli di supermarket biji. Nah itu mah kopi asli berarti kan, bukan jagung ya. Bukan jagung ya berarti kalau itu mah ya. Bukan. Ya kita bisa lihat juga dari harga sih sebetulnya. Oke, jadi ukurannya harga ya. Gimana Salah tuh? satu ya, Gimana? salah satu. Biar orang pada tahu nih, maksudnya ya saya sendiri kan nggak ngerti kopi, paling sering minum kopi ya kopi saset gitu ya. Sebelum teredukasi, dan sebenarnya bukan teredukasi sih, penasaran pas lagi nyobain kopi yang harganya emang agak satu saset, bukan satu saset, satu kemasan itu harganya lebih tinggi. Kok rasanya beda, kata saya, lebih Ya. nendang. Nah semenjak itu saya nggak pernah lagi tuh si kopi saset, akhirnya jadi kopi yang agak mahal itu. Ternyata emang dari harga udah menentukan ya itu ya. Salah satu indikatornya ya, salah satu indikatornya itu dari sisi harga, karena ya variatif sih harga kopi itu ya. Kalau sekarang sih mungkin kita bisa bilang 100.000 ke atas lah itu harga biji kopi belum disangrai gitu. Ketika udah disangrai, apalagi katakan dia masuk ke specialty kopi, ya itu harga setelah disangrai bisa sampai 400, 500, 600, Oke. bahkan sampai 2 juta juga Oke, ada. masuk akal. Makanya mungkin tadi ada pencampuran tadi sehingga harganya satu saset 1.000 gitu ya. Biaya, saya ngerti. Sedangkan ada yang tadi menurut saya enak, emang harganya itu satu ini 100.000 sih, atau yang paling murah tuh 50 ribuan gitu ya. Tuh. Itu berarti kopi asli itu berarti ya, full ground gitu Ya, ya. bisa jadi, karena kalau saya rasa sih orang-orang sekarang tuh udah pinter-pinter gitu ya. Terus ada marketplace juga, bisa saling cross check juga rasa. Cuma balik lagi sih, saya bertahun-tahun di kopi. Dulu mungkin saya keras gitu ya di kopi. Wah, kopi itu harus memenuhi kaidah-kaidah gitu. Cuma kesini saya sadar kopi itu ya tergantung preferensi lidah masing-masing, selera masing-masing. Siap. Ngerti, Jadi, ngerti. Ketika orang katakan saya lebih prefer senang sama kopi saset, ya nggak apa-apa. Tapi makan jagung berarti Ya, ada kopinya ya. ya setidaknya. karena susah juga sih ya. Katakan berpuluh-puluh tahunan gitu. Dia apa namanya, ngopi saset harga mungkin 1.000 atau 2.000. Terus untuk shifting ke kopi bener, jangan bilang kopi bener deh. Kita bilang ke kopi yang digiling baru atau digiling sendiri, Authentic itu coffee kan gitu ya. ya authentic coffee lah gitu. Itu kan harga juga pasti berbeda Oh, gitu. iya. Harga seduhannya gitu. Dan Iya juga kalau kita bicara preferensi, satu orang atau orang yang lain tuh pasti punya takarannya berapa gram sih gitu. Ada yang ditimbang,
ada yang hitungan saya sih di sendok gitu. Saya bisa pakai 1 sendok, airnya 1 cangkir gini atau 2 sendok ya. Jadi balik lagi. Tapi emang bener sih, bener ada yang 1 sendok tadi ya. 1 ini ya bener sih. Ada juga yang nggak ngerti cuma sesaset ya pokoknya. Kopi mah sesaset, pas lagi bikin sendiri kacau, jadi nggak ngerti. Betul, ya kenapa sesaset ya? Kan dia kan bisa dibilang, kita bisa bilang kopi instan sih. Memang instan. Instan ya bahasanya, bener tadi ya, kopi instan ya. Instan. Ya sekarang kenapa ada instan sih gitu? Kenapa ada instan? Karena kita butuh cepet gitu. Sedangkan kalau kopi dalam tanda kutip kopi kekinian lah gitu, apalagi seduh manual itu kan perlu preparation, penanganannya juga nggak bisa sembarangan. Untuk mengeluarkan rasa tertentu harus treatment seperti apa ya. Kalau instan, namanya instan, siapapun pasti bakalan bisa gitu. Jadi karena tadi bilang instan, jadi ingat salah satu favorit kopi saya kopi Amerika tuh ya, yang ya pada tahu Nescafe gitu, Nescafe ya. Nah itu kalau saya perhatiin, gara-gara tadi ngomong jagung ya, jadinya saya jadi inget tuh. Sempet dulu waktu kecil kan, ya nggak kecil banget, saya SMP, SMA gitu ya, saya pernah ngeliat kok ini Nescafe kopi tapi beda dengan yang lain, kok kayak sereal gitu ya, kecil-kecil. Itu ada kaitannya juga ya, jangan-jangan itu lebih apakah jagung atau apa, itu kayaknya lebih ini lagi deh. Dan kadang si Nescafe kalau dibandingin dengan kapal api gitu ya, kapal api sesaset itu besar segini, sedangkan kalau Nescafe bikin itu cukup 1 sendok teh tapi rasanya lebih mantep. Gimana tuh? Itulah makanya saya bilang pabrikan itu kan, namanya pabrikan dia pasti punya inovasi-inovasi. Itu salah satu inovasinya dia. Mungkin ya kita juga nggak pernah, ya mereka nggak pernah publish juga keluar. Nggak pernah publish, nggak tahu bener. Nggak pernah publish gitu. Tapi yang mereka tawarkan apa sih? Kemudahan kan? Kita tinggal tuang, kasih air panas, kocek dikit, jadi. Kalau Nescafe berarti bisa dibilang kopi? Ya klaimnya dia kan kopi. Gitu. Kalau menurut Mas? Ya kalau dari rasa sih kopi sih. Ya, rasa cuma ingredientnya apa? Ya ada percampuran berarti ya. Harus dibawa klaim kalau pengen tahu. Oke, ngerti. Berarti sama. Jadi nyambung juga ya, berarti antara kayak rokok dan sigar lagi ya, balik ya. Berarti kalau kopi autentik tadi, taruhlah seperti sigar ini berarti ya. Berarti full tembakau, gak ada ingredients lain. Sedangkan kalau kopi instan itu jadi kayak rokok ya, dia tetap tembakau tapi mungkin ada hal lain ya, pemrosesan. Analoginya bisa lah kayak gitu ya, kira-kira mungkin ya. Kira-kira ya kurang lebihnya karena itu udah teknologis ya, maksudnya namanya teknologi ini kan selalu pengembangan terus, dan Nescafe pun itu udah dari tahun berapa gitu kan. Tapi nggak salah juga sih ya, namanya itu mah inovasi yang nggak salah juga ya. Nggak salah gitu. Terus kalau dulu mungkin saya bakal teriak-teriak gitu kan, wah ini kopi apa nih kayak gini, nggak murni gitu kan. Cuma ya balik lagi kepada seleranya masing-masing. Nggak semua orang punya waktu untuk menyeduh, nggak semua orang punya waktu untuk nungguin barista bikin kopi yang memakan waktu. Ya dibikin tadi nungguin lama ini. Nah, ya makanya itu. Ketika 15 menit bikin. Ya makanya ketika ada kopi saset, ya ini kan menjawab kebutuhan konsumen gitu, menjawab kebutuhan seseorang yang butuh kopi tapi cepet. Gitu. Apalagi pekerja ya. Ya salah satunya. Gitu. Pagi-pagi mau pergi, cet langsung ya. Itu salah satunya. Melek aja langsung ya. Itu. Dan tradisi kopi instan juga di Indonesia kan dari zaman dulu kali ya. Gitu. Udah ya cukup mengakar lah gitu. Kayaknya malah kopi-kopi yang katanya biji-biji gitu yang gaya-gaya itu masih baru, kayaknya malah bermunculan di Indonesia tuh. Yang saya tahu di Indonesia ya, pengalaman saya instan, ya kopi tuh instan gitu. Kopi tuh ya sekarang api, ABC. Gini aja ya. Sekarang kita beli kopi 1 saset berapa sih gitu dibanding 1.000. Ya 1.000 lah, 1.000 2.000 gitu. Terus kalau katakan kita ngopi di tempat kopi, sama kalau nggak kita beli bijinya deh, kita seduh sendiri di rumah, kan jauh harganya. Sedangkan sama kayak ini tadi gitu kan. Ya ini yang kita incer apa sih? Yang kita cari di sini kan rileksnya itu.
sama. Jadi juga kopi saset mungkin yang dia cari yang penting ada nih kafein masuk gitu, kerasa. Ya. Ini jadi bisa mengedukasi juga ya, buat yang nonton. Wah, luar biasa ini. Masnya ini ahli kopi, untung aja kita ngobrol dengan ahli kopi. Jadi bisa mengedukasi juga buat orang-orang mungkin yang pingin naik level mungkin ya. Dia penikmat kopi tapi pingin nyobain kopi itu aslinya gimana sih, sama kayak kita kan tadinya kita perokok, kita pingin nyobain tembakau aslinya gimana sih. Nah, ternyata kita nyegar gitu ya. Tapi memang bukan buat semua orang ternyata ya. Buat yang memiliki budget juga berarti ya. Betul. Ya, Mantap. kalau dibilang ahlinya sih saya juga enggak, saya cuma penikmat juga sebetulnya. Di kopi itu penikmat gitu. Karena kalau saya penikmat, pecinta kopi, ya udah ini kopi racikan saya itu seperti ini, treatment yang saya lakukan seperti ini gitu. Saya mencoba memberikan yang terbaik. Jadi kalau untuk dibilang expertise gitu atau ahli, kan saya harus punya sertifikasi. Saya nggak punya itu gitu. Ya ada pun dulu sempat ikutan short course, ya saya nggak ambil sertifikatnya gitu karena memang saya Tapi sebenarnya udah ada sertifikat tapi nggak diambil ya. Ya karena memang Wah, mantap. kalau buat dalam tanda kutip cari kerja gitu kan itu yang dipakai gitu. Kan saya nggak terlalu butuh lah, itu saya lebih butuh informasi karena ya kalau dulu ya 2000 berapa belas itu ya saya short course itu ya kalau mengandalkan dari googling aja saya ngerasa kurang gitu loh. Jadi harus ada dalam tanda kutip tutornya lah, harus ada gurunya gitu, harus ada gurunya. Jadi biar langsung gitu. Kalau by googling aja kita cuma tahu di atas kertas dari bentuk apa segala macam, tapi kalau misalnya ada fisiknya kan bisa langsung. Mantap banget. Oke Mas, sedikit ini kembali ke Cafe Mas lagi tadi. Yep. Di Cafe Mas ini selain kopi spesialitinya apa lagi Mas? Mungkin makanannya atau apanya gitu? Di warung kopi kan pasti ada makanannya kan, jelaskan ya. Ya saat ini kita yang baru ready itu kita ada bakso sih di sini. Bakso, Ya, ini bakso. favorit Indonesia ya. Di mana-mana bakso Indonesia kan ya. Bakso cuanki. Cuanki, khas Bandung berarti. Ini bakso cuanki yang di Jalan Serayu, karena cabangnya di sini, bukan cabang. Oh, ini jadi Ya. jadi ini cabangnya. Jadi Ya. wah, mantap banget ini. Berarti di cafe ini selain kopi asli ya, autentik kopi, juga menjual cuanki Serayu. Betul. Yang ngantri itu yang di sana tuh ya. Ya, Kalau hari Minggu tuh. Ya, betul. Di sini ngantri juga berarti. Di sini belum sih, belum. Berarti buat yang pingin lebih santai ya sambil Iya, kopi lebih di sini. santai. Jadi banyak gitu customer datang ke sini. Ini bener sama sana. Iya bener. Ah kalau gitu ngapain ke sana ya katanya? Mendingan di sini aja. Ngantri. Betul. Nah itu bertahun-tahun saya coba resapin gitu, tiap orang ngomong seperti itu. Apa sih yang membedakan? Ternyata kan pola keputusan seseorang untuk datang ke suatu tempat itu nggak sebatas hanya dirasa aja. Dia butuh experience. Di sana itu kan gas nonstop dari awal sampai pagi. Dia goreng nonstop. Baunya kayak apa di sana kan? Nah orang tuh butuh kadang kayak gitu. Iya. Dia butuh, bukan kalau orang yang kesini udah tahu di sana malas ngantri, ya udah kesini aja datang gitu. Ya udah makan karena udah tahu apa yang dia pengen. Tapi katakan untuk yang first timer gitu, dia pengen tahu dan dia pengen ngelihat kayak gimana sih prosesnya. Nah cocok. Penasaran. Betul. Penasaran ngelihat antriannya, ngerasain tempatnya gitu ya. Betul. Oh iya. Berarti kalau misalnya emang ada yang kesana terus gak kebagian ngantri, bisa kesini ya, padahal bisa lebih santai, lebih nyantai sambil ngopi. Di sana ada kopinya juga tapi. Di sana nggak sih? Oh, nggak ada kopi. Baru di sini aja. Jadi lebih fokus ke bakso di sana ya. Betul. Mantap. Cuma ya itu tadi ya, mungkin orang juga senang kali ya ngantri gitu. Ya sekarang kalau kita shifting lagi ke produk, katakan inilah rilis iPhone terbaru, orang juga rela ngantri, itu juga aneh juga. Ada gimmicknya. Gitu. Ya, sekarang orang punya uang loh gitu. Yang ngantri itu punya uang, nggak mungkin yang ngantri. Orang punya uang, disuruh ngantri, ini apa-apa, ini kan aneh juga gitu. Toh pada akhirnya juga akan kebagian juga kok gitu. Cuma nggak di hari itu. Tapi bisa jadi
emang karena mulut ke mulut juga ya, informasi gitu ya. Bisa jadi emang orang taunya di situ kan ya, ini belum terinformasi. Mungkin kalau misalnya terinformasi bisa jadi rame juga ntar makin penuh juga gitu ya. Karena cuanki Serayu kan legend ya di Bandung, salah satu yang legend. wah salah satu legend itu ya, cuanki terbaik gitu di Bandung. Ini kembali ke Sigar, ternyata setelah sepertiga si Super Robusto ini rasanya berubah. Rasanya berubah jadi agak ngerenyeng gitu ya, agak ngerenyeng. Terus ada spicy-nya, si kopinya jadi berkurang. Terus jadi ada kayak aksen wangi-wangi apa ya ini, kayak bunga-bungaan, bukan? iya, kayak floral floral. gitu, herbal. Ini uniknya sih, tapi bisa berubah gitu. Dari tadinya kopi Tuh. segini jadi floral. Kalau ini gimana? Nah, ini menurut Mas? ini sepertiga awal tadi kan spicy-nya kerasa. Nah, ini di sepertiga ini menjelang 2/3 ini di bagian body ini. Kalau buat saya sih apa namanya? Spicy-nya udah mulai agak kurang ya. Spicy-nya mulai kurang. Tapi draw masih enak ya, masih. Raw konstan, rasa light kayak tehnya juga masih dapat. Manisnya juga masih kerasa. Cuma si spicy-nya aja yang agak berkurang. Hike-nya udah kena di potongan segini? Potongan segini udah sih. Udah ya. Saya segini udah mulai nih, udah enjoy ya. Udah enjoy ini. Enjoy ya? Aduh, lumayan ini Super Robusto. Katanya si Super Robusto ini diekspor juga keluar. Nah, saya herannya tuh, kan ekspor itu berarti orang-orang luar udah pada tahu ya, tapi orang kita tuh banyak yang nggak tahu, padahal produk asli. Bayangin. Ya, balik lagi sih kalau kita bicara faktor pembelian seseorang itu kan lain-lainnya. Ada yang dia incar rasa, ada yang dia peduli sama produk lokal, ada yang dia FOMO kan? FOMO ya, FOMO ya. Ada yang juga untuk dalam tanda kutip ningkatin kepercayaan diri. Misalnya katakan datang bawa box gitu, Kuban Sigar gitu kan, naik ya prestisnya. Ini kayaknya borong nih ya, atau pejabat ya gitu ya. Ya sudah jelas, katakan satu box bisa berapa juta gitu ya. Berapa puluh juta gitu kan. Pasti ada, ya macam-macam lah gitu, macam-macam. Ya makin ya sama sih kayak di kopi. Ini juga menurut ya teori gembel saya gitu, makin ke atas ini ya makin aneh-aneh juga gitu. Tapi emang hampir nggak pernah sih ngeliat iklan sigar gitu, hampir nggak pernah, baru kali-kali ini aja loh. Jadi tapi mereka dengan hebat sih menurut saya dengan minim pemasaran iklan gitu ya, bertahan sampai sekarang. Berarti kan produksi tetap ada, pembelinya ada ya. Ya sekarang kalau kita lihat sejarahnya macam-macam sih. Ini dari Klenik ini pakai ini kan. Ini kan Indonesia Klenik gitu kan. Indonesia memanggil. Sedangkan kalau kita lihat keluar gitu kan, keluar kayaknya juga bisa lebih beragam lagi gitu. Ada yang mungkin ya tadi bisa dibilang cari relaxnya, terus juga dia cari taste-nya gitu. Nah, terus ada yang dari sisi dalam tanda kutip lebih sehat gitu kan, macam-macam. Ya di sini juga bervariasi gitu. Kenapa mereka nggak iklan jor-joran? Menurut saya sih kayaknya emang ini bukan untuk khalayak umum, belum sampai. Udah ada kalangannya berarti. Betul. Ya, udah ada kalangannya. Betul. Ya sekarang ini kan pasti jadi pertimbangan. 30.000, 40.000, 50.000 dapat satu bungkus. Ini cuma dapat satu gitu. Ya kan? Sekarang pasti itu bisa dapat 20 batang ya. Nah, itu dia. Ya kita masih bicara quantity lah, bisa dibilang gitu. Ya kalau udah kesini kan yang seharganya paling murah, harganya paling ya kualitasnya juga yang biasa-biasa aja, tetap aja kalau dibanding sama rokok ya ini jelas lebih bicara quality gitu kan. Ya sekarang untuk nggak tahu deh, rokok juga bisa bikin high nggak? Tapi bikin tenang ya. Bikin tenang. Nah katakan perlu berapa batang rokok? Gitu ya. Nah, perlu berapa batang rokok untuk dapat ketenangan itu? Kayaknya saya perokok berat sekali sebatang, langsung chain tuh 2 batang.
Kalau misalnya di chain lagi 3 batang pusing, malah bukan dapat high tenang, malah jadi pusing kepala. Tapi kalau ini sekali langsung dapat ya. Nggak bisa didapetin dari rokok kayaknya ini mah. Ya, ini balik lagi ya ke preferensi. Gue nggak, ya karena sigar atau apapun atau kopi juga, ya mungkin bukan untuk semua orang. Waktu juga sih ya kayaknya kalau nyigar ini kan lihat ini udah berapa menit kita. Kalau misalnya bekerja itu tadi betul, itu masuk juga. Sekarang kalau untuk habis ini dimarahin bosnya nih. oh iya jelas, makanya enak. Mana kamu? Makanya enaknya itu malam-malam sebetulnya. Iya, bener ya. Malam semua kegiatan udah beres, gitu kan. Tidak ada kewajiban lagi. Kita mau istirahat, bakar dulu lah Bakar sigar. sigar, ya. Betul. Kalau Jadi, pagi hari gimana pagi hari? Sebelum mulai aktivitas mungkin keburu terlambat kali mau kerja ya. pagi hari, ya kalau Muslim mungkin beres tahajud kali ya. Beres tahajud, bakar sambil nungguin subuh. Bisa jadi opsi. Nanti ada yang Bisa datang jadi lagi. Ya maksudnya kalau katakan kita bangun jam 3:30, jam 4 sholat gitu, terus misalnya kantornya jauh harus berangkat lebih pagi, kalau harus nyigar dulu kayaknya Nggak bisa ya. kejar-kejaran. Jadi enaknya sih di akhir hari sih kayaknya ya, menjelang istirahat gitu. Atau mungkin kalau yang kantoran harus jadi bos ya. Kalau bos kan bebas, dia nggak, ya dia bosnya gitu kan. Nggak ada waktu, semua waktunya gimana dia kan ya. Kalau misalnya masih bawahan, nyigar, Pak saya mau nyigar. Ditungguin sama bosnya udah setengah jam, udah 45 menit, mana sih Udin nih? Nggak datang-datang. Kalau bosnya kan dia bisa di ruangan ya. Dia cuma manggil, sini, kerjain ini. Ya bisa sih seperti itu. Kalau nggak juga mungkin level-level Ada duitnya juga kan? middle management, top management, mereka ketemu klien, Iya. sambil bakar ini. Wow, serem banget ya, aduh. Nggak tahu, saya juga heran sih Serem kenapa banget ini itu ya. emang bikin ini ya aura menyeramkan gitu. Padahal ya memang sih dulu saya ngelihat kalau awal ngebakar ini serem gitu, ngeliat kayak penjahat gitu kalau ngerokok ini. Tapi setelah Scarface. ya kayak Scarface gitu. Tapi kalau udah nikmatin, ya biasa aja sih gitu. Sama kan banyak yang bilang bau gitu kan. Enggak wangi ya, malah ini ya. Kata kita. Kata kita penikmat. Nggak tahu kalau orang lain ya. Nggak tahu orang lain. Cuman emang masih tetap kerasa classy-nya kerasa sih ya. Walaupun itu sigar murah sekalipun tetap kerasa ya, kayak kita tuh ngisap sesuatu yang ya berkelas ya. Kayak misalnya rokok kan juga sama tuh, ada yang gudang garam merah yang kayak itu katanya kelasnya rokok dukun, katanya rokok. Terus ada gudang garam coklat, gudang garam Sampurna hijau yang katanya kelas kuli katanya. Terus ada Sampurna Mil Marlboro yang katanya anak gaul, ini anak malam gitu kan ya. Ini emang kesannya beda sih ya saat ngisepin itu. Sekarang pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini gitu ya? Nah, sekarang gini, kalau kita rokok konvensional lah gitu. Ya rokok-rokok murah yang per batangnya mungkin berapa ribu gitu ya. Sekarang nggak murah juga, ada pajak sekarang. Oh iya juga sih. Tinggi. Betul. Terus. Kalau itu kan kita lagi bakar itu tiba-tiba, waduh perlu apa? Ya udah matiin lah. Kita buang pun nggak ada rugi. Dari sigar ini kita belajar satu hal sih. Kita mau ngebakar itu kita harus time management itu harus bagus. Oh iya, harus tahu nih. Ya. Saya kosong nggak nih ke depannya ya? Betul. Waduh, bener ya. Betul, karena kalau ini udah lagi bakar ini memang dalam tanda kutip nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu, Iya. ini udah time-nya, waktunya ini, gitu, me iya, time. betul. Jadi ya dari sigar ini kita belajar satu hal, yaitu time management. Satu lagi katanya saya baca saat beli ini saya penasaran karena ini kalau misalnya beli sekotak itu tuh si batik itu kalau dibuka ada gambar Sultan Hamengkubuwono. Wah, jadi mengesankan bahwa ini tuh sigarnya sultan, sigarnya raja gitu. Jadi ini setahu Mas emang bener nggak ya? Itu tapi emang pabriknya punya dia sih ya. Ya iya. Ya juga kan kita bisa cross check juga ke websitenya kan. Mereka juga Taruh Martani punya websitenya ya. Bisa dilihat di sana. Ya cuma menurut saya iya, namanya Sri Sultan itu kan simbol ya. Simbol gitu. Nah, dia ada di situ dan itu juga produk kebanggaan dari Yogyakarta. Approval ya. Approval. Menurut saya sih bagus sih, maksudnya kayak gitu.
berarti emang kalau misalnya nyigar ini ngerasa seolah kayak sultan jadi Iya, kayak memang sih ya saya bilang tadi gitu, ini kan bukan apa ya, bukan untuk semua orang, karena kalangan ya bener ya. bukan kita bicara strata sosial gitu. Dari rasa aja nggak semua orang gitu. Karena saya coba beberapa kasih teman gitu. Saya ngeliat teman saya kerja capek gitu, wah berkeluh kesah. Saya rekomendasiin ini gitu buat apa ya? Duh, Ngembangin lu mungkin. udah kayaknya stres banget. Coba deh shifting ke sigar. Ini kan ininya tinggi ya gitu, nikotinnya tinggi, mana tahu bisa menjawab lah gitu, memberikan solusi atas sekian banyak permasalahan-permasalahan. Bisa relax gitu ya, sedikit relax Bisa ya. relax dan di malam hari gitu. Iya, ada beberapa yang shifting, ada beberapa yang kurang cocok dengan rasanya. Oh, malah nggak masuk ya. Malah nggak mungkin relaxnya dapet gitu. Cuma kan kayak tadi bakarnya aja Effort. perlu effort gitu kan. Belum nanti kalau mati harus nyalain lagi. Jadi memang bukan untuk semua orang. Belum lagi ngabisin waktunya. Ini aja nggak tahu nih udah berapa menit ini. Dia belum habis ini. Ya, Dia belum habis. Mungkin ada orang yang emang nggak demen relax juga. Demennya dalam tekanan ada mungkin karena itu orang yang mungkin aktif gitu ya, mungkin adrenalin junkie ya. adrenalin junkie. Kalau misalnya relax, aduh ngapain ya katanya, aduh gue jadi bingung. Ada aja mungkin kayak gitu ya. Oke, ini dibuka karena udah mau habis sedikit. Wah, ini pleasant banget sih. Menurut saya kalau saya disuruh milih antara Cuban cigar sama ini, saya milih ini kayaknya. Mungkin Cuban cigar emang rasanya unik, Menarik. tetapi ini kayak dari harga lebih murah. Cuman pleasantnya dapet ini, dapet banget ini. Apalagi kalau misalnya dikeluarin di retro health tadi, langsung, waduh ini. Ya, Ini nggak tahu tapi tembakau apa dalam ini. berarti bisa juga kita bilang ya Cuban cigar buat inilah, buat merayakan sesuatu, buat anniversary-an atau untuk ya di akhir pekan mungkin. Bukan Kan banyak yang palsu kan, ini mah udah pasti asli. Udah pasti asli, siapa yang memalsuin? Kalau Cuban cigar ini, Cuban cigar palsu banyak begitu. Ya, Kohiba ada- palsu taunya. Ada isu itu juga sih. Memang harus beli dari orang yang terpercaya. sih. Terpercaya, ya. Betul sih. Jangan tergiur sama harga murah sih. Kembali lagi ya, harga yang menentukan ya dunia Betul. ini sekarang ya. Uang. Jadi dari situ kita ya bisa belajar sih. Kalau beli keluar takut ya udah beli yang lokal aja. Lokal juga nggak kalah kan ininya, kualitasnya, rasanya juga oke. Cuman buat orang awam mungkin prestisnya tetap masih Cuba ya. Jadi dibuka Cohiba, Edge Up Man kan ya. Minimal Nicaragua gitu kan. Ya. Ini Rocky Patel ya. Ya, Kalau ini kan apa nih? Toro Martai Iya. katanya. ya balik lagi lah kalau gitu mah berarti memang preferensi orang lain-lain ya. Padahal pas dirasain sama aja, lebih enak malah kadang. Realistis kan? Ya realistis ya. Ya biarkan masing-masing yang menilai aja sesuai kebutuhannya. Cuma kalau tadi katakan yang luar khawatir takut barang palsu, ya udah yang lokal aja, support lokal juga. Kembali ke selera juga sih ya, gitu ya. Ya cuma kalau misalnya di sini ada yang deket ya kenapa enggak sih gitu, support lokal produk. Cintai produk Indonesia. Waduh, cintai produk Indonesia karena kita masih tinggal di Indonesia ya. Kalau misalnya di Indonesia itu kan surga tembakau ya. Ya. Kalau Mas, menurut Mas nih ya, kan sekarang lagi rame nih rokok-rokok vape gitu ya. Nah, itu bisa mengganti nggak si rokok ke vape? Kan katanya juga si vape itu kan lebih aman ya. Sempat juga dulu pernah vape juga kan saya lihat tuh. Nah, tapi kalau misalnya dibanding sigar, enak mana? Kalau vape itu kan bisa terus-terusan lagi, anytime, anywhere, any place. Oke, kalau kita bicara ke sana ya, kita bicara ke sana. Saya ingat kalau nggak salah 2012-an ya nge-vape itu, awal nge-vape itu. Dulu kan narasi yang diangkatnya itu kan untuk mengurangi merokok, bisa shifting ke arah sini. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, vape ini juga kan mulai jadi gaya hidup dan yang Cewek terutama ya. buat, nah ini kan aneh buat saya zaman sekarang gitu ya. Kenapa aneh? Karena awalnya itu dulu orang yang mau
shifting dari nggak pengen ngerokok lagi gitu. Jadi dari Sedikit-sedikit. perokok. Ya, dari perokok. Nah, sekarang malah jadi gaya hidup, tapi dia nggak ngerokok. Itu kan aneh juga. Wah itu bahaya sih, emang orang yang tadinya nggak ngerokok malah jadi ngerokok vape gitu ya jadinya. Gitu. Cuma ya semua juga ada konsekuensinya ya, gitu kan. Tapi kan convenient, dia nggak kayak ini kan bisa kebakar ini kan, terus di mobil enak. Nah itu kan selalu ya, namanya kontroversi itu selalu ada. Ini juga sama, ini juga dibilang lebih sehat. Wah tapi kan dalam tanda kutip ya lebih sehatnya itu lagi. Vape juga kan, nah kan tujuannya itu pengen merubah habit gitu kan, gitu pengen merubah habit. Nah sekarang kalau misalnya dari yang tidak merokok gitu jadi ngerokok kan malah jadi aneh, beda tujuan gitu ya. Cuma kalau sekarang akhirnya pun jadi gaya hidup ya itu kan pilihannya masing-masing ya. Tapi mungkin ngejawab yang apa namanya, menurut saya sih kenapa yang tadinya nggak ngerokok malah jadi vaping itu karena rasanya kan. Kalau misalnya rokok atau tembakau kan ya rasanya begitu ya, pahit itu. Sedangkan kalau vaping itu ada rasa buah, karamel. Mungkin gara-gara itu tertarik ya kali ya. Betul. Mentol terutama. Betul, karena kalau kita lihat orang ngerokoknya buat apa sih? Cari tenang kan gitu. Cari tenang sebenarnya. Kadang kalau kita lihat orang zaman dulu terus apa di pelataran rumah ngopi malam-malam ngerokok, rokoknya pelan-pelan buang pelan-pelan. Waduh itu kayaknya enak. Nikmat ya kayaknya. Kayaknya enak. Ternyata ya sama kayak nyigar juga. Mereka melepaskan gitu energi negatif seharian, dilepaskannya melalui ngopi sama ngerokok itu tadi. Mantap sih. Sekarang kalau misalnya untuk dari rasa, aduh kayaknya sih aneh juga ya gitu, kenapa nggak minum-minuman yang berasa aja gitu sih gitu kan. Cuman emang saya juga sempat lama vaping tapi emang terus-terusan itu ya. Jadi kayak lebih chain smoker karena bisa kapan aja ya. Walaupun itu nikotinnya rendah, tapi terus-terusan tuh. Nah, cuman yang jadi kekhawatiran saya, cuman saya nggak tahu, belum clinical proven, belum ada scientificnya sih. Ini baru pikiran saya aja. Setiap vaping yang saya rasain pasti manis. Nah, jangan-jangan si paru-paru kita bersih, tapi lari ke gula lagi, jangan ditakutin ya. Mungkin ada korelasi kayak gitu kali ya. Apa kejauhan? Bisa. Enggak juga ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi, cuma seberapa pengaruhnya kecil atau besar menyumbang ke arah sana Nggak tahu juga ya. ya kita nggak bisa pastiin, karena itu kan harus diuji gitu kan. Dan nggak ada yang menguji masalahnya. Belum ada yang menguji masalahnya. Ya ketika menguji ini kan harus ada akar masalahnya dulu, apa sih, ada kegelisahan apa. Nunggu korban. Ya, benar juga sih. mungkin kesana juga sih, Cuman sah-sah aja ya kalau misalnya dia mau vaping juga nggak apa-apa ya. sah-sah aja, karena para produsen liquid juga kan udah bilangnya 21 plus kan, gitu. Udah 21 plus gitu. Bukan 18 plus ya. Bukan, rasanya 21 deh. 21 plus ya. Jadi udah dewasa, rasional, udah bisa Dia mengambil sudah keputusan bisa ya. mengambil keputusan sendiri dan menanggung resikonya. Oke deh, kalau dilihat waktu juga udah mulai malam ya. Ini juga udah mau habis. Jam berapa sekarang? Oke, lumayan ya, setengah 12. Thank you yang udah nonton. Buat yang penasaran pengen nyobain sigar, saya rekomen ini sih, sigar Indonesia Taro Martani. Ini cocok buat pemula maupun profesional mungkin ya. Dan juga kalau misalnya ada yang penasaran pengen ngerasain kopinya dari Mas Tiko ini, ahli kopi ya, dan sambil makan cuan Kisrayu bisa datang ke Sawarika di Jalan Sumbawa, Bandung, Nomor 30. Nomor 30 di dekat Taman Musik Sentrum tadi ya. Oke Mas Tiko, makasih bincang-bincangnya. sama. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa Ngobrol ngobrol lagi ya. Sip. Dan nanti akan ada podcast-podcast selanjutnya, mengundang kawan-kawan lainnya. Tapi di acara ini wajib harus nyigar. Kalau yang nggak nyigar, no thank you. Oke? Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum. Thank you.